Halo semuanya, banyak orang yang terjun ke dunia trading langsung, pasang indikator yang ribet, dari sana sini sampai chartnya penuh dengan warna. Padahal, ada satu hal fundamental yang sering dilewatkan, yaitu candlestick. Oke, kembali lagi bersama gua Mama Trader di Excel Trader ID. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang lancar cuy. Buat teman-teman, candlestick itu bukan hanya sekedar grafik harga ya. Ini adalah jejak kaki para raksasa di pasar. Oke, kita akan ajarkan kamu cara membaca bahasa grafik ini dari nol sampai teman-teman paham apa yang sedang direncanakan oleh pembeli dan penjual. Siapkan catatan karena ini akan mengubah cara kamu melihat chart selamanya. Oke teman-teman, kalau teknik ini berasal dari Jepang abad ke-18. Namanya Munehisa Homa, seorang pedagang beras. Dia sadar kalau pasar itu digerakkan oleh emosi manusia, ketakutan dan keserakahan. Itulah kenapa candlestick sangat akurat hingga sekarang, karena emosi manusia atau psikologis dalam bertransaksi tidak pernah berubah sejak ratusan tahun. Mari kita bedah anatominya ya. Kita akan buat candlestick ini lebih ringkas, dan sistem membaca dalam konsep trading gua akan mengarahkan teman-teman agar tidak terlalu ribet lagi ke depannya di dalam membaca pergerakan harga. Ini adalah rumus rahasia. Mari kita bedah untuk anatominya lebih dalam. Seperti yang kita tahu bahwa ini adalah badan di candlestick ya teman-teman. Ini adalah badan. Lalu yang kedua, ini adalah sumbu. Bisa sumbu, bisa ekor, gimana teman-teman mengucapkannya gitu ya, mengistilahkannya. Ibaratnya ini adalah sumbu dan ini adalah badan. Sudah selesai sampai di situ. Jadi di sini sumbu, area sini sumbu, kita fokus sumbu dan badan. Hanya dua situ, atau body dan ekor. Kalau misalkan badinya kecil, artinya pasar sedang bimbang atau indexation. Itu ketika bodinya sedang kecil. Nah, seperti ini, dia sedang kecil, itu dia pasarnya sedang tidak terlalu agresif lah, seperti itu. Kalau misalkan sumbu panjang, ini yang paling penting, sumbu atas yang panjang itu adalah penolakan. Kita akan jelaskan ya, yang dimaksud dengan sumbu panjang atas. Nah, ini misalkan sumbu atasnya panjang, lalu sumbu bawahnya, badan bawahnya atau bodinya dia kecil. Nah, misalkan seperti ini, dia adalah penolakan untuk naik sehingga dia akan turun. Begitupun sebaliknya, ketika sumbu bawahnya lebih panjang, lalu bodinya ada di atas, maka harganya akan naik. Tapi diingat teman-teman bahwa di kedua model candlestick seperti ini tidak berada di posisi paling tengah. Misalkan dia keluar ada di sini, contoh misal, atau ada di pertengahan lah, intinya seperti itu. Bentuk candle seperti ini bisa menjadi valid konfirmasinya ketika berada di area support dan resisten. Contoh, ini untuk shooting star, dia wajib lokasinya ada di area support di paling bawah. Nah, begitupun dengan resisten ini, untuk hammer dia posisinya di paling atas, lalu akan ada penurunan. Sepertinya gua kebalik jelasin cuy. Kalau misalkan yang ini ya, ini adalah shooting star, dia posisinya ada di resisten, maka dia akan turun ke bawah karena ini posisi sumbu, dia sedang kelelahan, lalu turun. Nah, untuk posisi hammer, dia mulai semangat lagi ke atas, ini berada di support sehingga akan naik ke atas. Nah, itu penjelasan yang benar teman-teman. Bisa diulangi kalimat yang tadi ya, yang tadi itu salah, jadi penjelasannya seperti itu. Dan ada yang satu lagi yaitu Morubozu, atau misalkan kita kenal dengan si botak. Morubozu ini adalah candle yang tidak memiliki sumbu. Ini sinyal kekuatan mutlak. Kalau teman-teman melihat candle Morubozu, nah ini kebetulan ada, atau botak ya, dia setelahnya pasti akan menjadi merah. Nah, setelah dia kuat naik ke atas, habis itu dia akan dikonfirmasi oleh candle yang berwarna merah menjadi turun. Yang kedua adalah doji atau plus. Ini adalah tanda awal akan terjadi balik arah atau reversal. Cuman itu adalah pergerakan yang bimbang, dia antara naik atau turun. Biasanya dikonfirmasi oleh tanda plus yang seperti ini. Begitupun dengan hammer dan shooting star yang sudah kita bahas tadi ya. Satu hal yang harus teman-teman ingat dan yang paling penting, jangan pernah trading dengan emosi. Oke, gua ulangin guys, teman-teman jangan pernah trading menggunakan emosi. Selalu tenang, selalu santai gitu, dan gunakan dana dingin. Jangan pakai uang dapur ya, apalagi uang sekolah. Karena di saat teman-teman takut kehilangan uang, teman-teman tidak akan bisa membaca candlestick dengan objektif. Itu kalau misalkan yang dipakai uang panas, ketika kehilangan, aduh, langsung emosinya bergejolak, tidak terlalu stabil. Tapi ketika itu uang dingin, ya sudah, kita akan tenang-tenang saja. Kesimpulannya,
Candlestick itu adalah bahasa pasar. Kuasai bahasanya, maka teman-teman akan tahu apa yang pasar bicarakan kepadamu. Oke, itu saja. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Dan yang belum mendaftar, sudah kita sematkan di kolom komentar untuk memudahkan teman-teman di pendaftaran. Thank you teman-teman yang sudah menonton. See you the next video.